Selain itu besar harapan saya semoga, dengan adanya kegiatan ini banyak dari mahasiswa PWK ITK yang bisa ikut serta aktif memberikan kontribusi dan dampak positif bagi UKM SRE ITK. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Kak Dwi atas sambutannya. Ya mungkin sebelum lanjut ke acara selanjutnya, saya mau ngasih tahu nih. Jadi SRE ITK sedang ngadain challenge di mana challenge ini atau challenge SG Kreatif ini merupakan challenge yang diadakan dengan cara mengupload SG selama roadshow ITK atau setor ini berlangsung. Jadi kalau mau ikutan silahkan mengupload foto atau video ke Snapgram sekreatif mungkin dengan tag official akun SRE ITK yaitu @SRE-ITK dan dipastikan juga untuk follow SRE ITK. Ya mungkin itu saja. Kita lanjut ke acara selanjutnya yaitu pemaparan materi langsung oleh Presiden SRE ITK. Kepada Kak Iqbal Sugiarto, waktu dan layarnya dipersilakan. Ya, oke, balik lagi nih. Aku ambil alih ya buat teman-teman. Makasih nih, banyak banget aku lihat partisipannya sekitar 102 ya dari teman-teman PWK dan teknik sipil ya. Oke, mungkin langsung ya. Oke. Jadi teman-teman ya, yang misalnya belum tahu gitu ya SRE itu apa kayak gitu, nanti kita bisa diskusi bareng, terus kita tanya-tanya bareng di malam hari ini gitu ya teman-teman. Nah ini ya, mungkin dari teman-teman sudah tahu gitu ya, global warming and climate change itu semakin nyata gitu. Entah dari musibah-musibah yang ada kayak gitu yang sedang terjadi, kayak gitu yang kita alamin. Mungkin di Balikpapan tuh seringnya banjir gitu ya teman-teman ya. Nah itu kan banjir pasti ada satu sebabnya gitu kan ya. Karena dalam kehidupan ada sebab dan akibatnya kayak gitu. Disebabkan oleh apa gitu ya. Entah dari limbah yang semakin banyak kayak gitu, entah dari limbah padat, limbah cair dan segala macamnya. Nah, untuk berdasarkan Paris Agreement United Nations Framework Convention on Climate Change atau UNFCCC, kebetulan Indonesia gitu ya, saya juga dan teman-teman tuh bersyukur gitu bahwa Indonesia juga aware gitu, pemerintah Indonesia aware terhadap mengenai global warming dan climate change ini kayak gitu. Nah, pada di tahun 2016, Indonesia telah berkomitmen nih untuk berkontribusi terhadap upaya masyarakat dunia dalam mencegah terjadinya krisis iklim yang bertambah parah gitu. Yang melalui Paris tahun 2015 itu perjanjiannya. Oke, next. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan gitu, bisa ditampung dulu ya teman-teman. Nanti dikirim di kolom chat kayak gitu. Nanti karena di akhir kita akan ada sesi diskusi dan tanya jawab kayak gitu. Nah, baik. Selanjutnya, adanya target baruan energi baru terbarukan atau EBT pada tahun 2025 paling sedikit 23% dan 31% pada tahun 2050. Nah, ini sebenarnya ada ya teman-teman di peraturan pemerintah, bisa dicek langsung aja ya, PP nomor 79 tahun 2015 tentang kebijakan energi nasional gitu. Itu banyak banget penjabaran mengenai kebijakan energi nasional terutama di Indonesia sendiri kayak gitu. Nah, kita sedang mewujudkan sisi energi nih teman-teman ya. Di mana faktor pendorong suksesnya pembangunan mengenai transisi energi ini adalah SDM yang berkualitas, sumber daya manusianya kayak gitu. Nah, itu banyak banget kan ya, entah dari anak-anak, remaja, orang tua kayak gitu. Di mana masa depan Indonesia ini ada di tangan pemuda gitu. Pemuda ya kita semua kayak gitu ya teman-teman ya, sebagai mahasiswa gitu. Sebagai mahasiswa, terutama ada salah satu peran mahasiswa gitu ya, agent of change gitu. Di mana kita sebagai agen perubahan yang membawa perubahan ke arah mana nih? Ke arah baik atau buruk kayak gitu. Tergantung dari dalam hidupnya teman-teman kayak gitu. Mau pilih yang mana? Nah, di mana nanti 10 tahun atau 15 tahun ke depan, teman-teman sendiri yang akan menjadi si making decision-nya atau sebagai pemegang keputusan gitu. Entah misalnya dari Kak Tri gitu, Kak Tri misalnya jadi wali kota gitu ya, 10 tahun, 15 tahun ke depan kayak gitu. Atau dari Mas Dwi yang jadi presiden RI kayak gitu. Kalau misalnya kita sendiri nggak tahu ya, atau kurang aware gitu mengenai energi sekarang kayak gitu, yang banyak banget gitu kalau misalnya teman-teman baca berita, entah dari emisinya, polusinya, yang mengakibatkan yang tadi global warming, climate change, yang akan memperburuk dunia kita ini, bumi kita ini, seperti banjir terlalu panjang dan terlalu
lama gitu ya durasinya, dan semakin lama semakin tinggi banjir yang eh, menimpa kita kayak gitu. Itu salah satunya akibatnya global warming dan climate change itu, teman-teman. Nah, apa sih peran kita kayak gitu ya sebagai mahasiswa? Yaitu salah satunya kita harus aware gitu terhadap eh, lingkungan kita ya, lingkungan terdekat kayak gitu. Kalau misalnya saya lingkungan yang terlalu luas, mungkin teman-teman juga bakal nggak sanggup kayak gitu. Mulai dari kita sendiri dan lingkungan kita sendiri. Gitu. Oke, next. Nah, teman-teman, saya sedikit menjelaskan gitu sejarah dari SRE gitu. Kalau misalnya teman-teman nggak tahu gitu ya, mungkin dari Kak Tri ini mungkin sudah ngikutin dari awal gitu perjalanan dari SRE gitu. Jadi kalau misalnya belum teman-teman ada yang belum tahu, SRE itu kepanjangan dari Society of Renewable Energy atau yang bisa disingkat SRE, yang merupakan organisasi mahasiswa yang bergerak pada bidang pengembangan energi baru dan terbarukan atau EBT, di mana SRE awal pergerakannya dibentuk oleh para mahasiswa ITB untuk mengenal lebih jauh mengenai EBT kayak gitu. Nah, EBT sendiri itu udah didirikan pada tahun 2019 gitu dari Kak Zaki Mesin, Prodi Mesin dari Institut Teknologi Bandung bersama teman-temannya gitu. Dari Kak Zaki ini juga aware gitu ya, kayak sama dari teman-teman yang mungkin punya apa ya, merasakan gitu bahwa kita ini terlalu mengeksploitasi bumi gitu ya dari segi energinya kayak gitu. Nah, Kak Zaki juga sama kayak gitu. Punya aware, tapi Kak Zaki di tahun 2019 kemarin kayak gitu, dia mikir gitu, kalau misalnya saya sendiri yang bergerak bakal susah kayak gitu. Maka dari itu Kak Zaki menginisiasi untuk membuat SRE ini atau organisasi ini kayak gitu. Dan sudah banyak gitu ya. Kalau misalnya teman-teman cek aja di Instagramnya, keywordnya SRE mungkin langsung keluar tuh semua SRE di seluruh Indonesia. Ada 34 kampus untuk tahun ini. Yang kemarin launching, kebetulan SRE ITK bersama 5 kampus launching di acara IYSRE atau International Youth Summit Renewable Energy kayak gitu. Nah dari situ sebenarnya SRE ini wadah gitu ya, wadah buat teman-teman yang ingin belajar, yang ingin mengembangkan skillnya, yang dimana teman-teman ini memiliki aware gitu mengenai energi baru terbarukan. Jadi untuk menampung semua mahasiswa gitu untuk aware terhadap EBT, maka dari itu Kak Zaki mendirikan SRE ini. Oke, next. Ya, ini adalah tujuan visi misi dari teman-teman SRE ITB ya kemarin, di mana tujuannya menyelesaikan implementasi EBT atau energi baru terbarukan untuk menurunkan reduksi karbon dioksida dan alternatif penyelesaian masalah perubahan iklim gitu. Mungkin bisa langsung di next saja ke visi misi dari SRE ITK gitu. Ya, jadi sebenarnya teman-teman untuk SRE ini untuk struktural itu dibawahi langsung oleh masing-masing kampus kayak gitu. Jadi tidak ada namanya SRE cabang atau SRE pusat kayak gitu. Jadi semua SRE yang ada di kampus itu berhak untuk otonominya sendiri. Ini belum keganti ya? Baik. Nah, oke, ini dari visi SRE ITK sendiri, di mana SRE ITK sebagai organisasi yang inovatif dan adaptif guna mewujudkan perkembangan energi terbarukan di Indonesia. Nah, jadi saya dan teman-teman gitu ya mendirikan SRE-ITK ini sebenarnya ya buat teman-teman gitu yang pengen tahu mengenai EBT kayak gitu. Jadi kita bisa belajar bareng, diskusi bareng, nge-develop bareng, mengembangkan bareng dan memasarkan bareng kayak gitu mengenai EBT gitu. Dimana inovatif sendiri saya juga dan teman-teman memikirkan bahwa kita sebagai mahasiswa gitu ya, terutama di tahap sarjana gitu, saya dan teman-teman ingin itu kita bukan hanya menyerap ilmu gitu, kita bukan hanya menyerap ilmu, tapi kita bisa mengembangkan gitu, mengembangkan suatu karya mengenai EBT dan juga bisa beradaptif, di mana di masa corona ini teman-teman susah banget kita misalnya untuk ketemu langsung, untuk misalnya kita mendevelop langsung kayak gitu, itu bakal susah. Nah jadi di SRE-ITK ini visinya itu beradaptif gitu. Gimana kalau misalnya kita masa pandemi ini, tapi kita tetap aktif untuk mencerdaskan dan memberi coaching class, terutama untuk memberikan pengetahuan terhadap masyarakat di sekitar Balikpapan ini kayak gitu. Karena untuk sekarang ya, untuk targetnya minimalnya untuk Balikpapan gitu, untuk daerah Balikpapan. Nah, untuk mengimplementasikan visi dari SRE-ITK ini, akademisinya yang pertama, meningkatkan wawasan anggota SRE-ITK mengenai energi baru terbarukan. Yang kedua,
mengimplementasikan landasan ilmu pengetahuan mengenai energi baru terbarukan guna mewujudkan poin SDGs nomor 7, Affordable and Clean Energy. Yang ketiga, bersinergi mengembangkan perkembangan energi baru terbarukan dengan berkolaborasi dengan pihak eksternal dan SRE di seluruh Indonesia. Dan yang terakhir, mengampanyekan pengetahuan terkait energi baru terbarukan. Ini ya untuk yang pertama ya, meningkatkan wawasan anggota SRE-TK. Nah, pertama kita dari teman-teman gitu, nanti kita akan, ini sedang berlangsung ya teman-teman, oprek dari anggota member, di mana kita menyebutkan anggota member SRE-TK ini sebagai energizen gitu. Jadi teman-teman energizen, kalau misalnya sudah masuk, pasti ya heterogen gitu, ada yang masih belum tahu EBT kayak gitu ya, energi baru terbarukan tuh apa sih kayak gitu. Jadi langkah awal kita akan membuat suatu coaching class gitu terkait berbagai bidang EBT yang nanti teman-teman energizen kita sambil belajar bareng gitu mengenai EBT. Jadi kita harus meningkatkan wawasan dulu untuk anggota SRE sebelum kita langsung mendevelop atau memberitahukan gitu ya, mengampanyekan mengenai EBT ini kayak gitu. Kalau disayangkan gitu ya kalau misalnya kita mengampanyekan tapi kita tidak tahu gitu EBT itu apa, perkembangan EBT itu seperti apa kayak gitu. Jadi yang pertama kita harus meningkatkan wawasan anggota ya. Dan yang kedua, mengimplementasikan landasan ilmu pengetahuan. Jadi setelah kita mendapatkan coaching class dan mendapatkan wawasan mengenai EBT, kita mengimplementasikan landasan ilmu itu. Dan nanti di next slide ya, ada penjelasannya mengenai program yang nanti kalau misalnya teman-teman netizen masuk ke SRE-TK bisa mendapatkan program tersebut atau kegiatan tersebut. Ketiga, bersinergi ya. Kita bersinergi mengembangkan pengembangan EBT gitu. Jadi kita tidak berjalan sendiri gitu. Mungkin sudah di spoiler ya sama Kak Tri, bahwa SRE ini bukan hanya di ITK saja gitu, tapi kita sudah banyak, ada 34 kampus kayak gitu. Jadi kita akan bersinergi dengan pihak eksternal. Eksternal ini bisa dari praktisi-praktisi yang sudah terjun langsung ke EBT dan terutama SRE nasional sendiri ya. Misalnya kita manggil seluruh univ yang mengadakan SRE itu kita bisa sebut dengan SRE nasional gitu. Terus yang keempat, mengampanyekan pengetahuan terkait energi baru terbarukan. Ini yang paling penting ya teman-teman. Kalau misalnya kita sudah develop, sudah belajar bareng gitu, lalu kita akan mengampanyekan gitu terhadap terkait energi baru terbarukan. Oke, next. Ini belum keganti, Bayu. Belum terganti Kakak. Ya, di saya belum keganti. Ya, oke ya. Ini teman-teman dari program SRE sendiri gitu. Yang pertama ada setor, kedua kenal EBT, ketiga seminar ahli, keempat serasi, kelima DNRGZ, yang keenam SRE Gathering, 7 Journey, dan 8 TKNL. Nah itu bingung kan teman-teman ya? Ada ini sebenarnya teman-teman dari PR nih ya, yang kreatif banget ya, dan teman-teman yang lain yang ngebuat kegiatannya disingkat-singkat gitu ya. Jadi kepo gitu, apa sih kegiatan ini, serasi itu apa, setor itu apa gitu, dan gadget itu apa gitu ya. Ya mungkin setor ini sudah tahu ya teman-teman, jadi setor ini adalah kegiatan pertama kita dari SRE TK gitu, untuk kepada semua prodi yang ada di TK gitu. Mungkin langsung next aja ya, biar tahu gitu singkatan dari semua kegiatan ini itu apa. Nah, oke. Yang pertama ada setor ya, set of renewable energy purity measures. Ini adalah kegiatan dari teman-teman public relation di bawah Departemen Marketing Communication and Branding, di mana tujuan setor ini adalah untuk memperkenalkan dan menyampaikan materi terkait SRE-TK kepada setiap program studi yang ada di Institut Teknologi Kalimantan gitu ya. Dan udah dijelaskan juga tadi sama Kak Tia gitu bahwa SRE-TK juga ini mengikuti legalitas untuk organisasi mahasiswa dibawa langsung oleh ITK kayak gitu. Di mana untuk persyaratan dari Ormawa yang dibawa langsung oleh ITK itu dari teman-teman pengurus maupun dari teman-teman anggota itu harus dari multiprodi atau dari berbeda prodi. Jadi maka dari itu gitu ya, dari kami sendiri mengadakan kegiatan ini agar bisa langsung berdiskusi gitu ya. Jadi bukan hanya lewat sosial media saja, bukan hanya lewat Instagram atau lain kayak gitu. Jadi kami juga pengen tahu gitu ya, misalnya dari teman-teman
ada terkait nih mengenai pertanyaan tentang EBT atau seputar SRE gitu, jadi kita bisa langsung menjawab kayak gitu. Kalau misalnya lewat Instagram atau lain kan agak susah gitu ya interaksinya. Jadi kalau misalnya dari store ini, maka dari itu dari teman PR, Public Relation, dari Mas PDW dan Mbak Naila gitu ya, untuk membuat store ini gitu, untuk memperkenalkan dan menyampaikan materi terkait SRE ITK kepada teman-teman program studi yang ada di ITK itu sendiri. Gitu. Oke, next. Nah, selanjutnya ini ya, kedua ada kenal EBT gitu ya. Di mana kenal EBT ini adalah penyampaian materi terkait energi baru terbarukan dalam bentuk sharing session yang dibagi menjadi 7 kelas dengan bidang energi baru terbarukan yang berbeda kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah masuk menjadi member atau sebagai energizen di SRETK, nanti teman-teman akan wajib untuk mengikuti kenal EBT ini. Jadi nanti ada 7 kelas dengan berbagai modul yang berbeda atau judul bidang EBT berbeda. Ada misalnya dari air, dari tenaga surya atau matahari, dari nuklir, dari geothermal, itu nanti akan dipelajari gitu bareng-bareng di Kenal EBT. Nah, Kenal EBT ini adalah program kerja dari divisi akademik di bawah Departemen Kompetensi Research and Development gitu, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ya, mungkin dari teman-teman PWK gitu atau dari prodi yang lain yang mungkin tidak ada pelajarannya mengenai sistem energi baru terbarukan atau mengenai EBT itu sendiri gitu. Jadi nggak apa-apa gitu untuk daftar, karena di sini yang saya bilang di awal bahwa SRETK itu adalah organisasi mahasiswa yang tempat buat teman-teman belajar gitu. Buat teman-teman belajar bareng, buat tempat teman-teman untuk ngedevelop EBT bareng kayak gitu. Jadi kalau misalnya tidak ada pengetahuan atau masih awam gitu ya mengenai EBT, monggo nggak apa-apa gitu, masuk aja langsung ke SRETK karena di sini kita tempatnya untuk belajar mengenai energi baru terbarukan gitu teman-teman. Oke, next. Nah, selanjutnya ada seminar ahli ya teman-teman. Kalau misalnya yang sudah ngikutin SRE dari awal kayak gitu dari tahun lalu, di mana penyampaian materi oleh ahli kepada masyarakat umum terutama mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan mengenai perkembangan dan potensi pengembangan energi baru terbarukan melalui webinar kayak gitu. Nah, sebenarnya untuk kegiatan SRE ini banyak banget ya teman-teman webinarnya, karena kenapa? Untuk SRE sendiri di setiap kampus tuh menjalankan atau membuat program kerja ini, seminar ahli kayak gitu. Jadi nanti kalau misalnya dari SRE UB atau Universitas Brawijaya membuat suatu kegiatan, nanti dari semua SRE itu ikut meng-up kegiatan tersebut kayak gitu. Jadi kita saling ngebantu SRE mana sih yang sedang membuat kegiatan kayak gitu. Nanti dari seluruh SRE yang ngebantu untuk menyukseskan acara tersebut. Nah, bukan hanya dari setiap SRE kampus saja yang membuat kegiatan kayak gitu. Jadi kalau misalnya dari SRE nasional ya teman-teman, untuk memanggil semua SRE di kampus, SRE nasional itu juga membuat suatu kegiatan yang besar kayak gitu. Untuk yang kemarin gitu, yang kalau misalnya teman-teman ikut kegiatannya itu IYSRI, International Youth Summit Renewable Energy kayak gitu, itu yang menyelenggarakan dari seluruh SRE gitu. Jadi panitianya dari SRE UB, SRE ITS gitu. Jadi kita saling kolaborasi, bukan hanya dalam satu kampus saja yang turut membuat acara tersebut kayak gitu. Untuk yang tahun kemarin itu skalanya nasional, jadi namanya National Youth Summit Renewable Energy kayak gitu. Jadi banyak banget ya nanti feedback yang kalau misalnya teman-teman ikut langsung ke member sebagai Energizen SRETK, teman-teman juga bisa ikut serta ini untuk ngebantu ngebuat acara gitu ya. Kapan lagi teman-teman bisa berhubungan langsung gitu ya, bernetworking bareng dengan teman-teman di seluruh Indonesia kayak gitu. Ini salah satunya ada Wahyu gitu ya, dia sedang berkolaborasi juga di SRE Nasional, membuat acara dari Astra kayak gitu. Jadi kita ini ya, kita baru buat kayak gitu, sudah dipanggil gitu salah satu dari teman-teman SRE ITK kayak gitu, dari Wahyu Abdillah gitu. Jadi dia ini sekarang lagi sibuk banget ya. Jadi dia ngebuat video kalau nggak salah, bagian dokumentasi gitu ya. Kalau misalnya di SRETK itu bagian kreatif branding kayak gitu. Nah, jadi teman-teman banyak banget ya feedback-nya, ini baru
3 kegiatan ya untuk seminar ahli gitu. Mungkin next aja langsung Bayu. Ini selanjutnya ada SERASI ya, Society of Renewable Energy Industrial Visit, sebagai sarana untuk mengembangkan kepada anggota SRITK tentang lingkup pekerjaan yang tersedia di bidang EBT. Nah, kunjungan ini ditujukan ke industri yang beroperasi di bidang EBT, teman-teman. Nah, jadi untuk SERASI ini lebih ke penyesuaian ya, karena kita sedang pandemi juga. Jadi kalau misalnya dari perusahaan tersebut emang bisa untuk mengadakan offline, nanti kita lakukan secara offline gitu. Kalau memang tidak memungkinkan secara offline, kita akan melakukan secara virtual meet kayak gitu. Nah, kebetulan yang saya tahu ya, untuk industri yang menerapkan energi baru terbarukan itu ada di Bontang, PT Badak NGL di tahun 2019. Untuk PT Badak sendiri itu sudah ngebangun ya, bekerjasama dengan Pertamina, ngebangun untuk PLTS di PT Badak sekitar 4 megawatt kayak gitu. Gede banget ya teman-teman ya, 4 megawatt. Nah, nanti kalau misalnya kita dari teman-teman PR nih ya, ini dari teman-teman PR lagi, program kerja PR, Public Relation, mana dari SERASI ini buat teman-teman Energizen ya terutama ini buka untuk SRS sendiri, dari kami masih belum berani gitu untuk membuka ke seluruh mahasiswa. Jadi maka dari itu dari kami SRITK membuka seleksi gitu ya, seleksi oprek untuk menjadi member gitu. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman sudah masuk jadi Energizen, nanti kita akan mengikuti kegiatan SERASI ini gitu, kunjungan ke industri-industri di bidang EBT gitu. Ya, yang selanjutnya teman-teman, kalau misalnya kita di teman-teman Energizen ya, teman Energizen sudah mendapatkan kelas di kenal EBT, nanti selanjutnya kita sudah mendapatkan landasan ilmunya gitu ya, kita ingin implementasikan ke langsungnya gitu ya, penerapannya itu gimana sih? Nah, ini salah satunya dari teman-teman energi membuat suatu program kerja yang namanya The Energizer di bawah Departemen Kompetensi Research and Development. Nah, tujuannya ini di mana kegiatan ini akan melakukan suatu riset dan pengembangan tentang energi baru terbarukan, teknologi baru terbarukan. Nah, untuk jangka dekatnya yaitu fotovoltaik kayak gitu. Di mana saya juga sudah open talk gitu, open diskusi dengan ketua jurusan teknologi industri dan proses, Bapak Himawan kayak gitu, bahwa saya di bapaknya juga mengenai isu bahwa nanti di ITK sendiri akan menerapkan PLTS atap gitu di gedung ITK kayak gitu. Saya belum tahu pasti untuk gedungnya itu di mana, untuk gedung apa kayak gitu. Yang jelas nanti ada kerjasama terkait ITK dengan penerapan PLTS atap kayak gitu. Nah, ini kan jadi momentum gitu ya, momentum yang tepat kalau misalnya dari teman-teman sudah join nih ke Energizen atau SRITK kayak gitu, kita sudah belajar coaching class gitu, fundamentalnya kita sudah dapat teori-teorinya gitu. Maka dari itu saya juga sudah berkomunikasikan juga kepada Pak Himawan kalau misalnya emang jadi gitu ya untuk penerapan PLTS atap, nanti dari SRITK gitu bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu dosen untuk riset untuk PLTS atap yang ada di ITK itu. Kan bisa menjadi outputannya paper gitu dan atau jurnal yang bisa diterbitkan seperti itu. Nah, ini tujuannya juga untuk menjadi Institut Teknologi Kemantan, jadi Eko Kampus ya teman-teman. Nah, ini selanjutnya ada program kerja dari teman-teman Public Relation juga, dan juga ini sekaligus program kerja dari SRE Nasional, yaitu SRE Gathering, di mana kegiatan ini bertujuan untuk mempertemukan masing-masing SRE pada setiap kampus sekaligus menjalin silaturahmi antar SRE yang ada di setiap kampus kayak gitu. Jadi nanti seluruh SRE yang ada di 34 kampus, nanti kita ngadain acara bareng, gathering bareng, kita diskusi bareng gitu ya. Jadi kita saling tahu perkembangan setiap SRE di kampus seluruh Indonesia itu seperti apa. Entah dari program kerjanya, entah dari teman-teman anggotanya kayak gitu, bisa saling diskusi di SRE gathering ini. Kayak gitu. Oke, next. Nah, selanjutnya ada JERNI ya, Joint Renewable Energy Study, di mana kegiatan ini bertujuan untuk menjalin relasi dan silaturahmi terhadap pihak luar dengan cara berkolaborasi melalui diskusi mengenai energi baru terbarukan. Ini jadi kalau misalnya dari teman-teman himpunan Astapolis atau dari sipil kayak gitu,
Ini nama lainnya Stuber gitu ya, studi banding gitu. Jadi nanti kalau misalnya dari teman-teman PR kayak gitu, dari teman-teman PR sudah mendapatkan relasi, misalnya di bulan Juli kita sudah mendapatkan SRE ITS kayak gitu, yang kita mau open diskusi gitu, open talk, bisa kita ngadain journey ini kayak gitu. Dan untuk journey ini, program kerja yang dari awal sampai sekarang saya sebutkan, ini adalah benefit buat teman-teman yang join ke SRE ITK atau yang sebagai Energizen SRE ITK. Gitu. Oke, next. Nah, selanjutnya ada ITK Neon ya, teman-teman. ITK Neon atau ITK New and Renewable Energy Online Competition. Ini adalah program kerja dari teman-teman program di bawah Departemen Kompetensi Research and Development kayak gitu. Ini tujuan buat teman-teman nih yang sudah banyak ya, sudah banyak ilmunya kayak gitu, dan ada ide nih yang ingin dilombakan atau suatu karya yang ingin dilombakan kayak gitu, bisa nanti mengikuti ITK Neon gitu. Kan lumayan teman-temannya, feedbacknya buat teman-teman, selain buat teman-teman untuk membuat sebuah karya tulis atau esai kayak gitu, jadi tahu formatnya, dan kalau misalnya teman-teman emang menang kayak gitu, bisa dapat feedbacknya juga, selain dari bisa dapat hadiahnya. Dan kalau misalnya teman-teman submit ke sikap gitu ya, poin sikap tuh bisa kayak gitu. Dan untuk kalau misalnya lomba nasional tuh gede banget gitu kan ya teman-teman, bisa nanti dicek sendiri gitu. Nah ini ada satu benefit juga buat teman-teman member kayak gitu. Oke, next. Nah, apa sih yang sudah dilakukan SRE lakukan gitu ya untuk SRE nasional gitu? Yang pertama, ada kegiatan SRE ini ya, telah melakukan kegiatan bersama ini. Ini mungkin teman-teman yang ke bidang energi gitu ya, kalau misalnya ada yang sudah baca-baca gitu ya, ada PLN kayak gitu, ada IRENA, International Renewable Energy Agency, adalah suatu organisasi mengenai tentang energi baru terbarukan. Itu adalah skalanya internasional gitu. Mungkin teman-teman kalau misalnya mau search saja di Google itu keywordnya IRENA, atau di Instagramnya bisa cek di IRENA kayak gitu. Ada KSDM, ada Schneider gitu ya. Ini mungkin untuk teman-teman elektro yang tahu gitu ya, untuk perusahaan-perusahaan besar di bidang elektrik kayak gitu. Schneider Electric, terus General Electric kayak gitu. Ada Ekadin, dan juga yang kemarin sudah ngikutin dari awal gitu ya, kegiatan dari SRE, NYSRI kayak gitu, National Youth Summit Renewable Energy, di mana sudah mengundang narasumber yang susah ya, bakal susah gitu kalau misalnya ITK sendiri yang ngadain kegiatan kayak gitu. Ini yang pertama ada Bapak Arifin Tasrif dari Menteri SDM, ada Bapak Ignatius Jonan, mantan Menteri SDM dan sekaligus mantan Dirut PT KAI gitu. Terus selanjutnya ada Bapak Budi Gunadi, Wakil Menteri BUMN, Bapak Zulkifli Zaini, Direktur Utama PLN gitu. Dan yang terakhir ada Bu Nika Widiawati sebagai Direktur Utama Pertamina. Itu kan orang-orang penting semua ya, pemegang keputusan di Indonesia kayak gitu. Dan sudah di sebagai narasumber di NYSRI kayak gitu. Maka dari itu saya dan teman-teman gitu ya optimis membuat SRE ini, karena kami tidak nekat gitu ya. Kami tidak nekat ini dalam hal apa? Karena di belakang kami ada power dan network yang sangat luas dan sangat kuat kayak gitu. Terutama dari teman-teman SRE sendiri ya, ada 34 kampus yang bakal support gitu setiap kegiatan SRE yang ada di seluruh Indonesia kayak gitu. Dan juga bukan hanya networking mahasiswanya gitu, dari instansi-instansi atau lembaga yang ada di terkait di PPT ini ya. Dan sebenarnya masih banyak lagi ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau ngecek bisa langsung di website SRE Nasional kayak gitu. Oke, next. Jadi nanti bisa dipikir-pikir lagi ya gitu ya teman-teman. Gak usah dipikir deh, langsung join aja gitu ke SRE ITK. Karena seleksinya tuh gampang banget ya teman-teman. Kemarin sudah untuk video podcast sudah dihapus. Jadi teman-teman hanya mengupload ribbon di Instagram saja. Captionnya pun sudah diberikan gitu ya teman-teman. Tinggal di-copy saja gitu. Dan jangan lupa diganti namanya sama program studinya. Gitu. Oke ya. Yang kedua, the perfect social responsibility gitu. Ada 4 poin. Yang pertama yaitu edukasi dan peningkatan kesadaran. Pengimplementasiannya di mana educational webinar ya teman-teman yang sudah saya sebutkan ya, ada salah satu NYSRI dan IYSRI. Di mana educational webinar mengenai EBT atau energi terbarukan yang akan diadakan rutin yang dilakukan sepanjang kepengurusan SRE gitu. Bukan hanya yang di SRE kampus saja, tapi SRE nasional yang berkolaborasi dengan 34 kampus yang ada di Indonesia. Yang kedua untuk lingkungan ya.
adanya communication development untuk desa di Indonesia untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan terkait EBT kayak gitu teman-teman. Kalau misalnya ini juga saya ngebuka ya dari setor pertama dari teman-teman matematika, dari teman-teman elektro, mesin, dan teknik kimia, teknik material dan metalurgi sudah saya open juga gitu bahwa kalau misalnya dari teman-teman ingin mengadakan pengmas yang terkait di fokusan bidang EBT, nanti kita bisa berkolaborasi gitu teman-teman. Buat teman-teman teknik sipil dan teman-teman perencanaan wilayah dan kota. Mungkin dari Mas Dwi atau Kak Tri gitu kalau misalnya ingin mengadakan pengmas gitu ke bidang EBT, nanti kita bisa berkolaborasi bareng dengan teman-teman SRGITK gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga target pemerintah ada 2 poin, di mana yang pertama mendukung target 23% pada tahun 2025 terkait energi baru terbarukan, dan yang kedua menghubungkan inovator muda dengan lembaga atau mentor yang tepat untuk menghubungkan produk atau prototipe yang sudah kita buat kayak gitu. Kalau juga membuat suatu rupa atau suatu alat tuh mahal banget ya teman-teman kalau misalnya kita mencari funding sendiri itu, jadi kita akan berkolaborasi kepada lembaga atau instansi dan praktisi yang terkait pada bidang EBT ataupun pada bidang lainnya yang masih seputar tentang energi. Gitu. Dan yang terakhir yaitu ketahanan dan kemandirian energi. Masyarakat aktif mengembangkan riset dan pengembangan teknologi EBT dan pengimplementasiannya. Oke, next. Nah, ini adalah yang sudah dilakukan ya dari teman-teman SRITB, karena saya tahu itu baru SRITB aja yang baru ngebuat rupa di bidang EBT. Dan salah satunya pada bidang pembangkit listrik tenaga angin, tenaga angin. Di mana SRITB ini menciptakan produk turbin angin skala kecil di Desa Karangwangi, Garut, Jawa Barat, Indonesia. Nah, turbin dengan kapasitas 350 watt yang dilengkapi dengan baterai untuk penyimpanan energi atau storage, di mana material-materialnya yaitu ada material sudut turbin dari paralon, mounting yang terbuat dari aluminium, dan tiang dengan jenis galvanized. Nah, ini mungkin dari teman-teman SRGTK juga di Sabtu ini akan terjun langsung ya berkolaborasi dengan praktisi bidang EBT juga, tahu Abadan kayak gitu. Nanti dari kami akan belajar langsung ke praktisi tersebut gitu mengenai pembuatan, bagaimana sih cara pembuatan dari biodiesel proses kayak gitu. Nanti setelah dari teman-teman energi atau dari kompetensi research and development melakukan pembelajaran di sana, setelah kita merancang ya log sheet dan yang akan didapatkan oleh teman-teman Energizen, nanti teman-teman Energizen bakal dapat juga mengenai pembuatan, bagaimana cara pembuatan biodiesel kayak gitu. Untuk jangka dekatnya masih itu sih ya teman-teman untuk SRITK kayak gitu. Karena yang saya tahu juga untuk SRI lain masih belum ngedevelop EBT langsung kayak gitu. Yang saya tahu baru ITB sama kalau tidak salah ITERA. Karena ITERA juga sudah mengimplementasikan PLTS atap ya di kampusnya itu, Institut Teknologi Sumatera Utara kayak gitu. Yang saya harapkan itu juga sih ya buat nanti Bapak Ibu dosen kalau misalnya emang benar mengaksesikan PLTS atap di ITK, nanti kita bakal gitu ya banyak banget nanti Energizen yang bisa berkontribusi gitu ya kepada ITK sendiri terkait energi baru terbarukan gitu. Oke, next. Ya, ini followers Instagramnya totalnya untuk seluruh SRK nasional. Ini mungkin lebih lagi ya karena sudah banyak ada 5 kampus yang baru gitu mendirikan SRK. Mungkin lebih ini saya nggak tahu juga datanya di tahun berapa, kalau nggak salah di awal tahun kemarin gitu untuk 35.000 followers di Instagram untuk seluruh media sosial society renewable energy. Nah, sebenarnya teman-teman sedikit info juga sebenarnya untuk Ormawa atau organisasi mahasiswa seperti SRG ini sebenarnya banyak gitu ya di bidang-bidangnya. Kalau misalnya teman-teman tahu, mungkin untuk teknik kimia atau teknik perminyakan mungkin di ITK nggak ada gitu, ada namanya SPI gitu ya, Society of Petroleum Engineer kayak gitu. Itu buat teman-teman yang berfokusan ke minyak dan gas. Gitu. Ini salah satunya kita buat SRI buat teman-teman yang emang minat dan bakatnya terkait dengan EBT kayak gitu. Oke, next. Dan selanjutnya ada SRI menyediakan talent pool gitu. Misalnya teman-teman yang tadi saya katakan ya, kalau misalnya teman-teman masih ingin tahu gitu tentang SRE kayak gitu bisa di search saja SRE nasional kayak gitu di website
dan menyiapkan talent pool gitu. Nanti dari kami yang ingin membuat kegiatan gitu bisa mencari pembicara gitu di talent pool gitu, enak banget gitu ya teman-teman. Jadi kita biasanya teman-teman yang untuk misalnya dari teknik sipil atau kakak-kakaknya nih 2018 susah banget gitu ya, kayak pengalamannya mencari pemateri dan segala macam untuk di webinar tuh susah banget gitu ya. Maka dari itu di SRE ini untungnya gitu ya, benefitnya ya tadi networking-nya dan power-nya untuk setiap orang-orang pentingnya lah gitu ya di Indonesia atau misalnya di bidang EBT praktisi-praktisi itu kita bisa cari di SRE nasional gitu. Dan juga untuk misalnya ingin langsung gitu ya bekerja sama, saya juga sudah berhubungan gitu ya terhadap SRE ITB mengenai kerjasama yang nanti bisa kita lakukan di SRE ITK ini kayak gitu. Oke, next. Wah, ini sudah diingetin ya waktunya 1 menit. Mungkin saya cepetin aja ini teman-teman ya. SRE telah menjangkau 50.000 masyarakat di Indonesia lebih ya, karena di ini datanya di IWSRI di kemarin IWSRI itu banyak banget gitu. Karena skalanya udah internasional bukan nasional lagi kayak gitu. Oke, next. Nah, dokumentasinya teman-teman ya. Nah, ini ada community visit ini dari teman-teman ITB lagi gitu ya, karena pencetus untuk pendidikannya SRE sendiri yang pertama kali dari ITB gitu. Oke, next. Nah, ini ya rekor muri ya teman-teman ya. Keren banget memang ini SRE ya. Di mana piagam penghargaan rekor muri untuk SRE ITB atas webinar tentang energi baru terbarukan oleh peserta pilihan terbanyak gitu. Jadi di tahun kemarin kalau nggak salah 2020 itu mendapatkan rekor muri ya di apa di bagian webinar nih, webinar tentang energi baru terbarukan dengan milenial terbanyak gitu. Nah, ini yang saya bilang ya kegiatannya bekerja sama juga dengan KKT Merdeka mengadakan webinar mengenai optimis saat krisis transformasi melintasi batas generasi. Nah, yang tadi saya sebutkan di awal untuk narasumbernya emang keren-keren banget teman-teman. Menteri SDM, Wakil Menteri BUMN, Direktur Utama PLN, Dirut Pertamina, dan mantan Menteri SDM. Next, ini adalah kegiatannya teman-teman untuk kompetisinya gitu. Ada NWSRI yang saya bilang tadi, National Summit for Renewable Energy. Itu pun tadi untuk kick off-nya ya, untuk awalnya kayak gitu. Nah, ini ada lagi series-nya gitu, online series untuk seminarnya. Memang itu banyak banget kalau misalnya teman-teman emang dari awal ngikutin gitu ya. Itu banyak banget untuk kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dari SRE nasional kayak gitu. Oke, mungkin udah selesai ya. Nah, mungkin itu aja sih pemaparan dari SRE TK yang saya paparkan. Kalau misalnya teman-teman ada diskusi, ada pertanyaan, bisa monggo langsung. Kayaknya ini habis ini langsung sesi diskusi dan tanya jawab ya Bayu ya. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya maaf. Saya kembalikan ke Bayu ya. Oke, terima kasih Kak Iqbal atas penyampaian materinya. Ya, mungkin kita langsung lanjut aja ya ke sesi sharing and discussion. Untuk teman-teman dan kakak-kakak yang ingin bertanya, silahkan langsung on mic atau menuliskan pertanyaan di kolom chat, biar nanti saya bacakan. Permisi Kak, saya Brian Kisan Saragi, NIM-nya 08201012 dari Prodi PWK, izin bertanya Kak. Oh iya, silahkan Mas Brian. Silahkan. Saya jujur Kak, saya tertarik sama UKM ini kan. Tapi saya bukan bermaksud pesimis Kak. Tapi bisa kita lihat kalau terobosan yang dilakukan mahasiswa itu, contohnya aja misalnya kayak mobil yang di listrik yang dibuat ITK. Nah setelah ikut lomba nggak ada lagi perkembangannya Kak. Saya bukan bermaksud pesimis. Nanti takutnya terobosan-terobosan yang kita buat gitu, ya ibaratnya cuma sampai terhenti di situ aja Kak. Sama pemerintah nggak dilanjuti. Contohnya aja kan kayak mobil ITK tadi. Itu aja Kak, tanya saya Kak. Oke, terima kasih Mas Brian. Mungkin Kak Iqbal bisa langsung menjawab Kak. Oke, saya izin menjawab ya untuk Mas Brian tadi. Wah, pertanyaan bagus banget nih. Ini juga jadi apa ya? Pertanyaan juga gitu ya buat saya gitu ya. Gimana sih kita biar menyentil gitu ya, menyentil pemerintah gitu.
Oke deh, saya izin menjawab ya. Ini opini dari saya kayak gitu. Ini saya juga kebetulan di bagian mobil listrik tim ITK juga, tim Enggang kayak gitu ya, di bagian elektrikal kayak gitu. Jadi saya juga sedikit tahu gitu ya seluk-beluknya gitu. Dan jadi sebenarnya ya teman-teman ya, dari kita sendiri gitu membuat organisasi seperti ini gitu ya di bidang riset dan teknologi, entah dari misalnya teman-teman Asma Warman yang di bagian UEV kayak gitu, atau teman-teman dari Enggang untuk mobil listrik, ataupun nanti ada lagi nih UKM baru robotik kayak gitu ya, terkait robotik, perkembangan robotik kayak gitu. Sebenarnya pesimis itu emang pasti akan muncul gitu ya teman-teman. Saya juga walaupun saya ikut turun langsung gitu ya di komunitas atau organisasi tersebut gitu ya, tadi Enggang kayak gitu atau robotik sendiri, itu pasti akan ada pesimis itu. Tetapi apakah kita hanya pesimis aja kayak gitu ya? Apakah kita hanya pesimis aja? Apakah kita hanya berangan-angan aja kayak gitu? Maka dari itu gitu ya, saya dan teman-teman yang lain gitu mendirikan SRE ini, itu adalah sebuah step kecil gitu ya. Step kecil yang mungkin bisa gitu kalau misalnya kita sudah menjalankan semua program kerja yang sudah kita buat bareng-bareng kayak gitu, yang bertujuan sebenarnya untuk nggak terlalu besar dulu gitu ya, nggak terlalu besar dulu gitu. Entah misalnya kita masih di skala kampus atau skala di daerah Balikpapan kayak gitu. Nah kalau misalnya kita sendiri nggak membuat step awal ini, mau berbuat apa lagi gitu ya teman-teman ya. Maksudnya mau melangkah seperti apa kayak gitu. Kalau misalnya kita hanya pesimis saja, pesimis dan pesimis kayak gitu. Karena menurut saya gitu ya, kalau misalnya teman-teman gini sudah aware kayak gitu dan misalnya sudah tahu gitu pentingnya mengenai entah dari energi terbarukan atau teknologi-teknologi lainnya kayak gitu, nanti di 5 tahun atau 10 tahun ke depan kan teman-teman gitu ya, teman-teman yang sebagai pemegang keputusan kayak gitu, pemegang kekuasaan kayak gitu. Kalau misalnya dari kita masih tidak ada apa ya, wadah yang untuk menampung seperti ini gitu ya. Kapan kita bisa diskusi bareng kayak gitu, kapan bisa kita diskusi bareng, belajar bareng, develop mengenai EBT bareng kayak gitu. Kalau misalnya kita hanya speak up sendiri gitu ya, misalnya dari individu sendiri, powernya kurang kuat kayak gitu. Nanti sebenarnya di IWSRI gitu ya, Mas Brian bisa search gitu ya di YouTube IWSRI kayak gitu. Ini sebenarnya sudah bekerja sama juga dari Kementerian KSDM gitu. Dan kebetulan beliau juga sudah opening speech kayak gitu di YouTube IWSRI. Nanti mungkin Brian bisa ngelihat ya lebih lanjutnya seperti apa. Karena kalau misalnya saya jelaskan di sini mungkin panjang banget kayak gitu. Nanti mungkin dari Brian atau teman-teman pengen tahu nih perkembangan EBT di Indonesia itu seperti apa kayak gitu, bisa aja nanti di search di seminar terbarunya di SRE ya, SRE Nasional gitu, IWSRI. Itu bukan hanya mahasiswa aja gitu ya yang berkontribusi, jadi ada dari pemerintah langsung gitu, pemerintah Indonesia langsung gitu. Karena sebenarnya kalau misalnya dari kita sendiri gitu ya, balik lagi ke slide awal gitu. Kalau bukan pemuda sendiri nggak aware kayak gitu, mau siapa lagi kayak gitu ya teman-teman ya. Kayak gitu sih Mas Brian. Jadi sebenarnya dari kita step awal kecil gitu ya untuk ITK sendiri gitu. Terutama ITK sendiri kan ya kampus di Balikpapan yang bergerak ke teknologi ya. Namanya juga Institut Teknologi Kalimantan gitu, ada teknologinya. Maka dari itu kalau misalnya kita hanya individu saja bergeraknya itu kurang speak up gitu. Mungkin ya dari SRE ini dari menghimpun dari berbagai program studi yang ada di ITK, kita nge-develop bareng mengenai EBT, mungkin dari situ kita bisa memberikan sumbangsi untuk terutama di Balikpapan dulu. Mungkin kalau misalnya kita sudah improvement di setiap kepengurusan, misalnya 2 tahun atau 3 tahun ke depan sudah besar gitu SRE, nanti kan bisa menjadi gebrakan awal gitu ya, gebrakan untuk pengembangan atau shifting energi pada bidang energi baru terbarukan. Kayak gitu sih, Brian. Ini bukan hanya untuk di SRE aja ya, untuk kayak misalnya di mobil listrik yang tadi Brian katakan ya, salah satunya di tim Enggang atau teman-teman Asma Warman di UEV kayak gitu, dan teman-teman robotik kayak gitu. Sebenarnya dari teman-teman itu ngebuat suatu organisasi mahasiswa bukan hanya untuk gengsi-gengsian, bukan hanya untuk pamer-pameran, tetapi apa sih yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa gitu ya? Apakah kita hanya dituntut belajar di masa perkuliahan aja kayak gitu? Mana sumbangsi kita untuk masyarakat sekitar kayak gitu? Terutama untuk hal kecil dulu deh, di lingkungan kampus kita aja dulu kayak gitu. Mungkin itu sih Brian jawaban dari saya.
Mungkin kalau misalnya kurang bisa ditambahkan ya atau ditanyakan lagi nggak apa-apa. Oke, Bayu. Oke, Kak Iqbal. Terima kasih atas jawabannya. Jadi intinya memulai saja dulu ya, Kak. Masalah hasil dan kelanjutannya itu urusan belakang. Ya. Gimana Mas Brian? Apakah sudah terjawab? Sudah Kak, jelas Kak. Oh ya. Terima Oke kasih deh. Kak. Sama-sama. Oke, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan kedua nih. Ada dari Mbak Dini Arianti. Izin bertanya Kak, Indonesia ini memiliki banyak potensi akan energi terbarukan, namun penggunaan EBT sendiri di Indonesia masih jarang diandalkan. Sebenarnya apa yang menjadi tantangan Indonesia ini sendiri sehingga masih belum masif pengembangannya? Ya, gimana itu Kak? Mungkin langsung Oke. jawab aja Kak. Oke, Mbak Dini dari 2020 ya. Wah, ini keren banget ya, ini dari setor kemarin ya Bayu ya. Banyak banget nih 2020 yang aware dan interest banget itu terkait EBT gitu ya. Oke, saya izin menjawab ya di ini ya. Sebenarnya potensi ya, terutama potensi dulu. Potensi di Indonesia sendiri untuk energi terbarukan itu emang sangat besar ya, benar kata Mbak Dini gitu. Terus kenapa sih pemerintah, terutama pemerintah Indonesia itu masih ini ya, masih nakal gitu ya, masih bukan nakal sih dia, masih mempertahankan mengenai energi konvensional kayak gitu. Sebenarnya banyak banget aspek-aspek yang bakal kita perjuangkan gitu ya untuk energi baru terbarukan ini gitu. Terutama ada salah satunya ke tingkat ekonomi gitu ya, ekonomi karena di Indonesia sendiri gitu ya untuk material yang pengembangan EBT itu masih kurang gitu ya. Maksudnya material ini pembuatannya gitu ya. Pembuatannya itu masih kurang di Indonesia. Jadi masih impor dari negara-negara luar. Itu salah satunya juga. Terus yang kedua juga si pemegang kekuasaan atau pemegang keputusan yang tadi saya bilang gitu ya, masih zona nyaman gitu ya. Masih ngebelain mengenai energi konvensional gitu. Kalau misalnya teman-teman juga tahu gitu ya terkait energi-energi yang mungkin sebenarnya memang murah gitu ya. Kalau misalnya dibandingkan dengan energi baru terbarukan untuk biayanya, investasi itu murah gitu. Murah untuk awalnya kayak gitu ya. Sebenarnya EBT itu ya tantangannya gitu. Invest untuk awalnya itu sangat mahal kayak gitu. Invest sangatnya mahal dan dari kita sendiri untuk SDM itu masih kurang gitu. Masih kurang untuk bisa mengembangkan EBT itu sendiri gitu. Itu salah satunya juga ya yang tadi saya sebutkan, SDM kita tuh masih kurang gitu. Terutama buat teman-teman di sini juga mungkin masih ada yang belum tahu terkait energi baru terbarukan. Energi baru terbarukan itu seperti apa sih? Energi yang baru, energi yang tiba-tiba ada kayak gitu. Itu kan masih belum tahu kan ya teman-teman. Ya itu salah satu potensi bahwa untuk EBT ini sendiri masih kurang masif kayak gitu. Karena kita belum aware gitu, belum aware mengenai energi baru terbarukan sehingga terutama di pemerintahan gitu, pemerintahan itu masih kurang juga terhadap aware mengenai EBT. Dan syukurnya kayak gitu ya, Kak Zaki ini si founder SRETB itu klop banget gitu sama Menteri KSDM yang sekarang kayak gitu. Dan kebetulan maka dari itu di semua kegiatan SRE pasti selalu ada beliau kayak gitu untuk selalu mempertimbangkan mengenai EBT ini karena untuk shifting energi itu susah banget. Maksudnya susah ya teman-teman ya. Yang tadi saya bilang dari segi ekonominya, terus segi untuk transmisi ke setiap pulau-pulau kayak gitu. Kalau kita sebagai archipelago gitu ya, itu juga sebenarnya sebagai potensi gitu ya. Potensi untuk Indonesia karena kita sebagai negara kepulauan itu untuk mentransmisikan suatu energi listrik gitu ya, kasarannya gitu, itu susah gitu teman-teman. Maka dari itu sebenarnya EBT itu atau energi baru terbarukan itu ada potensinya kayak gitu, potensi untuk negara kita sebagai negara kepulauan. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu gitu ya, ini sedikit menjelaskan juga kayak misalnya pembangkit tenaga surya gitu, PLTS kayak gitu, itu kan tidak perlu pembangkit yang besar gitu ya, maksudnya seperti pabrik industrial kayak gitu yang skalanya besar gitu. Jadi kalau misalnya negara pulau-pulau yang kecil kayak gitu, itu bisa menerapkan EBT. Nah itu kan bisa diterapkan di Indonesia gitu ya teman-teman. Cuma itu kembali lagi SDM kita tuh masih kurang gitu terkait pengimplementasian mengenai EBT dan juga salah satunya juga peraturan-peraturan yang ada di Indonesia gitu. Mungkin teman-teman juga bisa lihat gitu ya
terutama masih yang di Balikpapan dulu, kajian terkait potensi Balikpapan gitu mengenai energi baru terbarukan. Itu ada, teman-teman bisa di search aja gitu keywordnya di Google kayak gitu sih Dini. Sebenarnya banyak banget ya kayak gitu ya. Dan sebenarnya ini momentum juga mungkin dari Dini gitu, sudah baca berita bahwa pemerintah juga sudah mulai aware gitu terkait energi baru terbarukan. Soalnya kenapa gitu ya? Soalnya energi konvensional itu sudah mulai habis gitu. Kalau misalnya sudah habis, kita mau shifting energi seperti apa kayak gitu. Maka dari itu dari pemerintah juga sama Pak Jokowi sudah aware juga terhadap EBT, itu juga salah satu yang kita syukuri gitu ya. Nah, kalau misalnya pemerintah sudah aware kayak gitu, masyarakatnya, terutama kita semua ya, mahasiswa, apakah sudah aware juga gitu? Apakah sudah aware terhadap EBT ini juga? Apakah dari kita hanya menuntut gitu ya, menuntut ke pemerintahan gitu terkait EBT, tetapi kita sendiri tidak memperjuangkannya kayak gitu. Dengan cara apa? Dengan cara mempelajari, dengan cara mendevelop barang, mengembangkan barang mengenai teknologi EBT. Ini ada salah satu cara juga sih buat semua SR yang di 34 kampus gitu ya. Jadi mungkin dari kampus ini, dari pionir-pionir di setiap pulau-pulau ini yang bisa memasarkan gitu ya, atau memasifkan gitu, kata Dini, memasifkan pengembangan EBT ini gitu. Kalau kita hanya memusatkan pada satu daerah saja, saya yakin itu bakal gagal kayak gitu, bakal kurang kayak gitu. Karena yang tadi saya bilang gitu, kalau hanya terpusat satu individu saja itu kurang banget untuk memasifkan yang tadi kata Dini kayak gitu. Mungkin itu sih Dini, panjang banget ya saya jelasin. Oke, baik. Makasih. Baik, silakan Bayu. Oke, terima kasih Kak. Kalau saya simpulkan, jadi intinya sebenarnya pengembangan ini mau dilaksanakan, tetapi SDM dan awal investasinya masih mahal Kak ya. Jadi masih senang berada di zona nyaman istilahnya. Iya. Oke, mungkin jika ada lagi yang ingin bertanya, silahkan langsung on mic atau ketik di kolom chat seperti itu. Nanti kalau teman-teman mau mempertanyakan tadi kan tentang EBT gitu, kalau misalnya mau nanya seputar SRE juga silakan gitu, atau oprek-nya juga silakan gitu ya, mau nggak apa-apa. Kita diskusiin malam ini gitu. Itu ya Bayu. Atau gini Kak, ini kan terkait oprek yang dilaksanakan SRE ini kan banyak yang bertanya-tanya nih Kak. Kemarin ada juga teman saya yang nanya, kira-kira kalau misal SRE ini kan cenderung ke prodi tekim, elektro gitu yang berhubungan dengan energi. Nah, gimana nih Kak kira-kira untuk prodi yang nggak ada basic tentang renewable energy nih Kak? Mungkin bisa dijawab Kak. Oke, sih Bayu. Itu baik banget ya dari teman-teman ya. Sebenarnya ya teman-teman ini balik lagi yang tadi saya katakan di awal kayak gitu. Jadi di SRE ini buat teman-teman belajar gitu. Entah dari background apapun gitu. Selagi masih mahasiswa ITK ya, selagi mahasiswa ITK angkatan 2018, 2019, dan 2020, karena 2017 sudah TA semuanya gitu, teman-teman ada yang buat TA kayak gitu. Jadi saya fokuskan dan teman-teman tahun 2018 sampai 2020 gitu. Dan untuk latar belakangnya sebenarnya selagi niat teman-teman ingin belajar kuat kayak gitu, itu kan kami sangat bersyukur gitu. Malah itu yang kami ingin menjadikan suatu teman-teman jadi member atau netizen gitu. Karena di sini juga nanti teman-teman itu akan dikasih suatu modul gitu ya, satu modul aja, dan nanti kita akan dapat kelas kayak gitu buat teman-teman yang misalnya emang belum tahu gitu ya seputar energi, terutama energi apa sih itu energi gitu, terus ada baru terbarukannya lagi gitu kan ya, nggak tahu gitu kan, kurang tahu seperti apa kayak gitu, itu nggak apa-apa gitu, karena di sini kita mewadahi buat teman-teman belajar gitu, buat teman-teman belajar, kita belajar bareng gitu ya, entah dari saya juga gitu, saya juga masih belajar gitu mengenai EBT kayak gitu, kita belajar bareng, diskusi bareng, ngembangin EBT bareng kayak gitu. Sebenarnya nggak apa-apa gitu ya Bayu ya. Jadi kalau misalnya entah dari prodi yang lain kayak gitu, misalnya
nggak tahu gitu energi batu barukan, monggo atau masuk aja gitu ke SRE ITK. Jangan insecure gitu ya teman-teman ya. Karena juga saya, Bayu itu masih belajar juga itu mengenai EBT itu seperti apa gitu yang baik. Berarti yang penting semangatnya aja Kak ya. Iya, semangat dan niat awalnya gitu. Niat awal dan akhir gitu ya. Takutnya kalau cuma niat awal yang semangat gitu, tapi akhirnya nanti tiba-tiba hilang kan, wah susah juga gitu ya. Gitu Bayu. Jadi nggak apa-apa ya kalau misalnya latar belakangnya misalnya tidak terkenal mengenai EBT. Tapi sebenarnya bisa gitu ya. Misalnya kayak di teman-teman PWK gitu ya. Bisa mengenai regulasi mengenai energi baru terbarukan atau tentang lingkungan itu kan juga bisa ya kalau nggak salah di PWK. Kayak regulasi atau apa undang-undangan kayak gitu. Sebenarnya tuh banyak banget ya aspeknya, bukan hanya ke teknikalnya saja gitu. Bukan hanya ke teknikal saja, tetapi misalnya kita melobi gitu ya, melobi entah dari pemerintah kayak gitu yang dikatakan sama yang dipertanyakan sama Dini sama tadi Brian ya kayak gitu. Jadi misalnya kalau misalnya dari teman-teman elektro itu lebih ke teknikalnya atau sebagai energinya kayak gitu. Tapi dari teman-teman yang lain kayak gitu, kalau misalnya emang kita sebenarnya menyamakatakan gitu ya teman-teman. Tapi setiap prodi pasti ada kelebihannya masing-masing kayak gitu ya. Nah dari kelebihan masing-masing itu nanti kita bisa berkembang bersama kayak gitu dengan masing-masing skill yang dari teman-teman punya kayak gitu. Jadi jangan hanya terfokus gitu ya. Aduh, aku nggak ada teknikalnya banget gitu. Pasti ada satu sisi yang bisa teman-teman berikan gitu terkait energi baru terbarukan. Gitu sih Bayu. Aduh, panjang banget aku jelasin lagi ya. Oke, terima kasih jawabannya Kak Iqbal. Berhubung waktu untuk sharing and discussion ini sudah habis, mungkin jika nanti ada pertanyaan terkait SRE ITK, bisa langsung ditanyakan ke official akun Instagram ITK, SRE ITK, yaitu @SREITK. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke sesi dokumentasi aja ya. Untuk kakak-kakak dan teman-teman, mungkin bisa menyalakan kameranya. Kita akan melakukan sesi dokumentasi. Oke. Ini yang on cam emang sedikit atau sinyal saya yang jelek ya? Masih belum on cam. Oh, belum ya? Waduh, masih Christopher pakai jilbab. Iya, saya dari tadi kalau sama Kak Christopher ini. Ayo teman-teman, bisa di on cam sebentar aja gitu ya. Buat ini saya yang kenal tuh Andreas, Kak Tri, Mas Dwi ini ya, si pelari ITK ini. Juara terus ini kalau ada lomba lagi nih. Lagi maraton nih Mas Dwi ini. Asik. Yang lain nih saya belum kenal. Kalau on cam kan bisa tahu wajah-wajahnya. Ya. Ini aku makasih banget ya buat teman-teman ya. Ini banyak banget yang hadir ya. Di tengah kesibukan nugas, kuis segala macam. Baik, sorry aku ngomong terus. Ini baik, silakan. Ya. Kembali. Apakah ada yang mau on cam lagi? Atau segini aja? Ya. Kita dokumentasinya 2 pose ya. Yang pertama pose adat SRE ITK, yaitu gaya petir seperti ini. Oke. Ya. Saya mencet jadi nggak bisa ikutan juga ya. Oke. Gaya petir, oke. 1, 2. Ya. Sekarang gaya bebas. Gaya bebas. Tunjukkan senyuman termanisnya. Oke. 1, 2. Oke. Terima kasih kakak-kakak dan teman-teman yang udah on cam. Sampailah kita di penghujung acara pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya pada kakak-kakak dan teman-teman yang telah meluangkan waktunya di tengah kesibukan perkuliahan ini. Mungkin dengan adanya store ini bisa menambah wawasan dan rasa penasaran
terkait SRETK, kemudian daftar gitu menjadi Energizen. Ya. Karena tadi diawali dengan doa, mungkin kita sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa dapat dicukupkan. Ya, terima kasih kakak-kakak dan teman-teman. Mungkin yang punya kesibukan lain, silakan. Jangan lupa ikut challenge SRETK untuk upload SG. Lumayan dapat OVO ya. Iya, 50.000 buat tempat lumayan. makan. Aduh. Buat Bisa ke Salwa. Salwa langsung ini muntah-muntah. Oke, terima kasih Mbak Danisa. Amin, semoga sukses terus. Kece banget nih moderatornya. Sini terus. Lebih kece lagi Pak Presidennya sih, Kak. Pak Jokowi kah? Ya, makasih juga Christopher.